그럼 처음엔 어떻게 갔어요? 일용이 살려준 거야. 왜요? 귀신을 들여왔잖아요. Kim Wook yang sedang mencoba membangunkan Il-yong dikejutkan dengan kehadiran Steve yang berdiri di belakangnya. Ia bertanya siapa Steve, tapi Steve justru bertanya balik hubungan Kim Wook dengan Il-yong. Steve meminta Kim Wook untuk menyelamatkan Il-yong dulu, lalu ia akan mendatangi Kim Wook lagi. Meski Kim Wook memaksa Steve untuk menjelaskan semuanya, Steve menegaskan bahwa ia akan mendatangi Kim Wook lagi. Setelah itu, Steve terlihat sangat penasaran hubungan apa yang dimiliki Kim Wook dan Il-yong. Di Gongdan, Paman Jang berusaha menenangkan Kapten Kang. Namun saat mengingat ucapan Il-yong bahwa Il-yong saat itu sedang bersama Kim Wook, Kapten Kang merasa lega karena artinya Kim Wook sudah menemukan jasad Il-yong, dan karena alasan itulah Il-yong menghilang. Ternyata sebelumnya Il-yong telah menceritakan kemungkinan tempat jasadnya berada. Kapten Kang meminta Il-yong untuk segera memberitahu pada Kim Wook. Namun Il-yong mengatakan bahwa ia masih harus membantu warga Gongdan yang lain sebelum ia pergi. 그거 다 끝나면 그때 우경한테 얘기할게요. Sementara itu, Jong-ah dan Detektif Shin menemui Kim Wook yang telah berada di rumah sakit. Kondisi Il-yong saat itu masih belum siuman karena Il-yong mengalami gagal jantung. Tentu saja Jong-ah dan Detektif Shin terkejut saat tahu Il-yong masih hidup. 그동안 김욱 씨가 본 그 올영은 뭐예요? 몰라, 나도 지금 뭐가 뭔지 잘 모르겠어. Detektif Shin mengatakan bahwa ada orang lain yang memanggil ambulans sebelum Kim Wook memanggil mereka. Kim Wook kemudian mengatakan tentang Steve. Detektif Shin kembali kebingungan dan bertanya-tanya hubungan apa yang dimiliki Steve dan Oh Il-yong. Keesokan harinya, wanita misterius yang diketahui bernama Jin Hee-jung itu dilarang keberangkatannya di bandara. Tak lama kemudian, Detektif Shin datang lalu membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. 오일용 씨 아시죠? 진희정 씨가 간병하던 남자. Jin Hee-jung mengaku bahwa ia sama sekali tak mengenal Il-yong. Ia hanya tahu bahwa seseorang mencari pekerja untuk menjadi perawat. Ia bahkan tak tahu siapa orang itu karena mereka hanya berkomunikasi melalui pesan. Tentu saja pria itu adalah Kim Pil-jung yang meminta Jin Hee-jung untuk merawat Oh Il-yong. Kim Pil-jung memberikan alamat rumah di mana Il-yong berada. Hingga suatu hari, Pil-jung tak bisa dihubungi. Ia juga tak mengirimkan obat serta uang, dan hal itu membuat Jin Hee-jung ketakutan lalu memutuskan untuk pergi. Ditambah lagi ada pria asing yang selalu mengintai rumahnya, dan pria itu adalah Kim Wook. 이 사람입니까? 아니요, 모르는 사람입니다. Sementara itu, Kim Wook dan Paman Jang mendatangi Kapten Kang untuk mengabarkan bahwa Il-yong masih hidup. Tentu saja kabar itu membuat Kapten Kang terkejut. 진짜로 살아있어. 너무 고마워. Setelah Il-yong menghilang, ia hanya berharap jasad Il-yong ditemukan. Namun kabar bahwa Il-yong masih hidup sama sekali tak ada dalam pikirannya. Ia kembali menangis dan kemudian meminta Kim Wook untuk menceritakan semuanya. Kapten Kang kemudian bercerita 3 tahun yang lalu saat Il-yong pertama kali datang. Ia dikejutkan dengan kemampuan Il-yong yang bisa keluar dari Gongdan dan mendatangi tempat tinggal lamanya. Kapten Kang tahu bahwa Il-yong berbeda dengan yang lain, tapi sama sekali ia tak menyangka bahwa Il-yong masih hidup. 좀 얘기해봐. 어떻게 살아있었는데? Kapten Lee Satuan Narkoba kemudian meminta Kim Wook datang ke kantor polisi dan mengajukan beberapa pertanyaan. Rupanya Detektif Shin telah mengatakan semuanya pada Kapten Lee bahwa Kim Wook mengenal Il-yong. Kapten Lee mengatakan bahwa bisa saja Il-yong sedang dalam bahaya karena ada orang lain yang menggantikan posisi Goliath. Kapten Lee berjanji akan menjaga keamanan Il-yong, maka Kim Wook harus mengatakan apa yang Kim Wook ketahui. Kim Wook menceritakan semuanya, bahwa Kim Pil-jung meminta Il-yong menemukan barang yang Il-yong sembunyikan dan Pak Noh sedang mencarinya. Kim Wook juga menceritakan tentang Steve pada Detektif Lee.
Namun ternyata Detektif Lee tak mengenal Steve, hingga Kim Wook mengatakan bahwa Steve memiliki cara berbicara yang aneh dan sedikit norak. Saat itulah Detektif Shin baru menyadari pernah bertemu dengan Steve di penjara. Kapten Lee kemudian mencari tahu siapa pria yang dikunjungi Steve saat di penjara waktu itu. Di sisi lain, Paman Jang dan Jong Ah sampai di rumah Im Jong Yun, teman Kapten Kang yang mengadakan upacara peringatan kematian Kapten Kang dan keluarganya. Di sana, Paman Jang memperkenalkan diri sebagai keponakan Kapten Kang, sementara Jong Ah sebagai keponakan Paman Jang. Istri Im Jong Yun tampak terkejut dengan kedatangan mereka. Dari rautnya, ia terlihat sangat gelisah. Tak lama kemudian, Im Jong Yun keluar. Berbalik dengan istrinya, Im Jong Yun tampak bahagia. Ia bahkan meminta mereka untuk makan bersama. 괜찮아요, 어르신. 바람 차요. 들어가세요. Sebelum pamit, Im Jong Yun terlihat memasukkan sesuatu ke dalam tas Jong Ah. Setelah dilihat, rupanya itu adalah beberapa cek yang bernilai setidaknya $30. Jong Ah memutuskan mengembalikan uang itu karena merasa terlalu banyak dan tak pantas mendapatkannya. Namun saat sampai di pagar rumah Im Jong Yun, pasangan itu terlihat bertengkar dan membicarakan bahwa kedatangan Paman Jang dan Jong Ah membawa hantu. Bahkan istri Im Jong Yun juga memberikan garam ke setiap penjuru rumahnya. Jong Ah memutuskan untuk mengurungkan niatnya untuk masuk. 선이야, 저녁 반찬 뭐야? 선이야. Detektif Shin rupanya telah mengetahui identitas Steve. Nama Koreanya adalah No Yong-gu, seseorang yang dulunya bekerja di Choisun Contraction. Detektif Shin maupun Kim Wook meyakini bahwa Steve dan Lee Dong-min pasti memiliki hubungan. Mereka kemudian menganalisa setiap kejadian dan mengganti pelakunya dengan Steve. Dimulai dari orang yang ada di balik Goliath adalah Steve, orang yang membunuh Kim Pil Jung adalah Steve, penikaman Detektif Shin serta pengancaman yang dilakukan pada Bora semuanya dilakukan oleh Steve. Ditambah lagi pembunuhan Lee Dong-min, dan alasan Steve membunuh orang-orang itu karena bisa jadi mereka menghalangi bisnisnya. Keesokan harinya, Paman Jang memberitahukan kejadian yang ia alami di rumah Im Jong Yun. Bahkan Kapten Kang tak percaya bahwa Im Jong Yun melakukan itu. Ia kemudian mengingat bahwa $30 itu sama dengan uang asuransi yang ia miliki. Mungkinkah Im Jong Yun berniat mengembalikan uang asuransinya? 자기들 쓰라고 준 건데 이제 와가지고 이걸 돌려주려고 왜 이렇게 착해요? 예, 그랬구만. Kim Wook kembali mengunjungi Il-yong dan tanpa ia duga, Il-yong telah siuman. Sungguh ia tak menduga bahwa Il-yong akan siuman secepat itu. Meski akhirnya Il-yong kembali tertidur. Kabar Il-yong siuman telah tersebar ke semua orang termasuk Kapten Kang. Lagi-lagi Kapten Kang menangis haru dan bahagia sekaligus. 아, 똥아! 살아있어. Di kafe, Jong Ah menjelaskan penemuannya terkait kecelakaan kapal yang pernah dialami Kapten Kang. Menurut berita, 6 orang saat itu sedang melaut dan tiba-tiba topan badai datang. Semua kru berlindung di dek sementara Kapten Kang dan Im Jong Yun masih berada di atas. Namun tentunya hal itu bertentangan dengan pengakuan Kapten Kang. Kapten Kang saat itu sedang berada di ruang kemudi dan sedang meminta bantuan. Ia melihat Im Jong Yun yang berada di luar dan meminta Im Jong Yun untuk masuk. Namun tiba-tiba petir menyambar dan setelah itu Kapten Kang tak sadarkan diri. Dan itulah hal terakhir yang Kapten Kang ingat. Entah bagaimana caranya, Kapten Kang yang berada di ruang kendali tiba-tiba jatuh ke laut. Semua itu masih menjadi misteri. Keesokan harinya, mereka kembali pergi ke rumah Im Jong Yun. Namun kali ini, istri Im Jong Yun menunjukkan ketidaksukaannya pada mereka. Ia bahkan mengusir mereka untuk pergi. Tak ingin menyerah, mereka kemudian mengunjungi ke tempat kapal dan di sana mereka bertemu Im Jong Yun yang sibuk memasukkan ikan ke dalam pendingin. Menurut orang-orang, Im Jong Yun memiliki kulkas pendingin itu sebelum ia bekerja sama dengan Kapten Kang. Bahkan ia tak akan mengizinkan orang lain untuk masuk ke dalam ruangan itu. Sama seperti istrinya, Im Jong Yun juga marah-marah melihat kedatangan mereka. Ia juga seolah melindungi kulkas pendingin itu.
Di antara ketegangan itu, tiba-tiba istri Im Jung Yoon datang sambil marah dan menangis sekaligus. Rupanya, istri Im Jung Yoon menderita depresi berkepanjangan. Ia berhalusinasi melihat hantu dan mengkonsumsi obat-obatan. Itulah mengapa di rumahnya penuh dengan jimat pengusir setan. Istri Im Jung Yoon yang terlihat ketakutan terus menangis meneriakkan nama Kapten Kang. Ia kemudian masuk ke dalam ruangan pendingin itu dan merobohkan kotak-kotak yang ada di sana, hingga sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ternyata jasad Kapten Kang berada di sana, terduduk dengan tubuh membeku. Jadi selama 30 tahun ini jasad Kapten Kang dibekukan dan diletakkan di tempat pendingin itu. Kim Wook, Pak Ma Jang dan juga Jung Ah hanya bisa menangis melihat kondisi jasad Kapten Kang yang mengenaskan. Setelah semuanya selesai, mereka kemudian mengurus pemakaman Kapten Kang lalu pergi ke Gongdan. Sampai di Toserba, tempat itu sangat sepi seperti tempat yang telah ditinggalkan. Pak Ma Jang dan Kim Wook juga yakin bahwa Kapten Kang juga telah pergi. Namun tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan ada di depan matanya. Kapten Kang keluar dari dalam dan menyambut mereka dengan senyuman.